Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 9, mata kuliah pemrosesan data terdistribusi kelas AB, ingin menunjukkan cara mereplikasi satu arah, yaitu master dan slave. Sebelumnya di sini anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, yaitu Roy Rafres Matrang Pasaribu dengan NPM 21170511058, dan rekan saya Aufar Masya Falevi dengan NPM 21170511027. Sebelum cara-cara untuk melakukan master dan slave, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai replikasi. Replikasi itu merupakan sebuah teknik untuk melakukan proses copy dan mendistribusikan database beserta objek-objek di dalamnya ke dalam database lainnya, serta melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin dengan baik. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Di sini model replikasi yang akan dibahas itu adalah replikasi satu arah. Artinya itu adalah proses duplikasi data pada server utama menuju slave secara searah. Artinya ketika server utama melakukan aktivitas response time seperti update, delete, dan insert, maka secara otomatis server tersebut melakukan backup pada slave. Sedangkan di slave, jika dia melakukan update, insert, atau delete, maka dia tidak akan merubah database yang ada di master, hanya merubah database yang ada di slave. Mungkin itu penjelasan mengenai sedikit apa itu pengertian replikasi dan replikasi satu arah. Selanjutnya di sini kami akan menunjukkan bagaimana mengimplementasikan replikasi satu arah master dan slave. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama di sini untuk laptop yang akan jadi masternya. Kita coba buka dulu untuk config-nya, config my ini. Nah, di bagian sini untuk server masternya itu disetting seperti ini. Jadi ada login MySQL sama dengan MySQL bin, server ID-nya sama dengan 1, dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk laptop yang master itu disetting seperti ini. Kalau udah tinggal di save, terus di restart ulang untuk si PHP XM-nya. Nah, di sini kita buka dulu untuk database-nya. Oke, ini database milik saya. Nah, lalu untuk koneksi Ethernet-nya itu kita buka lewat si control panel. Control panel. Dan pastikan juga di Windows Defender Firewall-nya itu udah off. Ya, untuk kedua laptop. Jadi di off-in dulu. Kalau udah, oke. Lalu kita balik lagi. Kita ke Network and Internet, Network and Sharing Center, lalu Change Adapter Setting. Lalu di bagian sini kita klik kanan, lalu Property, lalu klik 2 kali di Internet Protocol versi 4. Nah, di sini kita setting untuk laptop yang masternya itu IP-nya adalah 1.2, dan untuk default gateway-nya ini adalah IP dari laptop satunya, ya 1.1. Kalau udah, kita klik OK, lalu OK, lalu kita close. Nah, lalu untuk laptopnya satunya kita konfigurasi juga di control panel, sama kita cek dulu di system and security Windows Defender Firewall, lalu change notification setting. Nah, itu udah off semua, jadi pastiin udah di offin. Lalu kita balik lagi ke network and internet, lalu di network and sharing center, di change adapter setting, dan di ethernet kita ke property, lalu ke protokol. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk IP address laptop 2-nya itu adalah 1.1. Nah, lalu untuk default gateway-nya itu adalah IP di laptop satunya, itu 1.2, yang jadi masternya itu tadi. Nah, untuk laptop yang ini bakal jadi slave-nya. Oke, udah ke setting semua. Nah, sekarang kita coba untuk akses database milik Roy, ya.
dengan cara kita ketikin IP-nya dulu 192.168.1.1/php-myadmin. Sorry, huruf kecil semua, php-myadmin. Oke, ini udah bisa keakses. Nah, sekarang kita coba untuk yang di bagian sini. Oke, pertama kita akses database punyanya Roy dulu. Di admin. Nah, ini udah keakses database punya Roy. Nah, lalu kita akan akses database milik saya di laptop masternya. 2, lalu /php-myadmin. Nah, kita enter. Nah, ini udah keakses. Kalau udah seperti ini, itu tandanya database-nya udah terhubung semua dan siap melakukan replikasi. Oke. Nah, pertama, sini kita akan melakukan replikasi melalui laptop yang akan jadi masternya. Dengan cara buka CMD. CMD ini kita change directory dulu, lalu slash. Nah, untuk ini kita pindah ke file XM-nya. Untuk file XM ini tergantung ya, kalian naruh filenya di mana. Kalau saya di C, lalu mysql bin, kita enter. Lalu untuk run-nya mysql -u root. Ini untuk masuk ke MariaDB-nya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan replikasi, yaitu dengan cara grant replication slave on bintang titik bintang tuh, lalu namanya master add. Nah, lalu untuk bagian sini itu adalah IP dari laptop yang bakal jadi slave-nya, 192.168.1.1. Lalu ketik. Lalu untuk passwordnya itu identified by master. Ya, ini untuk passwordnya, titik koma. Oke, kita cek lagi udah benar atau belum. Create replication slave to master identified. Oke, lalu kalau udah enter. Nah, selanjutnya kita akan plus privilege titik koma. Oke. Nah, kita show master status. Kalau misalkan berhasil, dia bakal muncul table yang bakal nampilin file sama position. Nah, ini udah berhasil. Lalu untuk selanjutnya bagian slave akan dijelaskan oleh Roy. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi laptop yang sebagai slave itu di laptop saya. Oke, di sini untuk tadi saya ingin menambahkan aja, untuk memastikan laptop kita udah terkonfigurasi itu, kita misalnya kita ping si laptopnya Aufar. Oke, di sini laptop saya sudah terkoneksi dengan laptopnya Aufar. Sehingga sini langsung saja saya akan mengkonfigurasi laptop saya akan menjadi slave dari si master laptopnya Aufar. Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi, yang harus dipastikan itu, di sini kita harus melakukan config di MySQL, di file my ini. Nah, di sini itu harus dipastikan bahwa yang di BOS ini server MySQL ID-nya itu adalah 2. Ini sebelum kita config seperti ini, pada dasarnya akan seperti ini ya. Namanya akan kosong kayak gini nih. Ini realnya. Kalau udah di config, dia harus kita tambahkan yaitu server strip ID sama dengan 2. Itu sebagai slave. Tadi kan kalau di punyanya Aufar, kita cek lagi ini untuk pastiin aja sih. Nah, di sini punya Aufar tadi yang udah dijelaskan tadi di depan, nggak saya jelaskan lagi seperti ini untuk si masternya. Dan untuk slave itu kita ID-nya adalah 2 seperti ini. Oke, langsung aja
kita udah pastikan database kita terhubung, IP kita connect, laptop kita terkoneksi, maka kita bisa langsung melakukan konfigurasi master to slave. Oke, sama kayak tadi sebenarnya, kita pindah dulu ke directory exam. Setelah itu kita ke MySQL, lalu kita ke bin. Oke, kita udah masuk ke bin di MySQL exam. Setelah itu kita mau memulai database kita. MySQL spasi stripu spasi root. Oke, kita enter aja. Kita udah masuk ke MariaDB. Ini kita sudah masuk ke MariaDB. Setelah itu kita stop slave dulu untuk memastikan nggak ada slave yang sedang berjalan. Jadi kita stop slave. Jangan lupa titik koma ya. Oke, kita udah pastikan nggak ada slave yang sedang berjalan. Habis itu kita bakalan config change master to master host. Nah, untuk master hostnya ini itu adalah IP laptop Alpha tadi. Yang mana itu adalah 192.168.1.2. Jangan lupa petiknya, lalu kita kasih koma. Lalu kita config juga di sini untuk master usernya tadi dibuat oleh Alpha itu adalah master usernya sama dengan master. Lalu untuk passwordnya itu tadi dibuat Alpha itu master juga kalau nggak salah. Bener ya? Password. Jangan sampai salah ya. Di sini master. Maaf. Oke, setelah itu kita config juga untuk filenya itu kita ngelihatnya gimana. Ngelihatnya tadi yang di command prompt punya laptop Alpha di sini itu ada file dan position. Untuk filenya itu MySQL strip bin titik nolnya ada 5 terus 5 terus positionnya ada 11909. Kita harus ingat ini karena gini bakalan kita config di laptop slave yang mana itu laptop saya. Oke, kita config aja master log file. Oke, kita config tadi filenya itu adalah MySQL strip bin lalu titik 05 kali 1 2 3 4 5 terus 5 petik, jangan lupa, lalu kita komakan di sini, lalu kita config juga positionnya. Untuk position itu post aja gini, itu kita sama dengankan tadi, ingat itu kalau nggak salah harus benar, itu 11909. Oke, nggak boleh salah, ini harus benar. Lalu titik koma, lalu kita enter aja. Oke, di sini query oke, berhasil. Lalu kita mau memulai slave-nya. Start slave. Oke, jangan lupa titik koma ini. Oke, berhasil. Kita berhasil memulai slave-nya. Coba sekarang kita show slave status. Jangan lupa slice g titik koma. Oke, kita lihat di sini. Di sini sudah terhubung. Jadi slave state-nya itu udah waiting for master to send event. Jadi udah menunggu si masternya akan membuat sebuah database untuk direplikasikan di slave. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya untuk pembuatan database di master. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan create database. Sebenarnya untuk create database ini bisa langsung dari database-nya, tapi bisa juga dari sini ya. Oke. Sini saya akan coba create dari sini aja. Create database. Kita kasih nama misalkan pdt master titik koma, lalu kita enter. Nah, kalau udah
Nah, ini kita minimize dulu. Lalu kita lihat di bagian database-nya di localhost saya, itu udah kebuat atau belum. Oke, udah ada ya, PDT master. Kita klik, nah ini PDT master. Nah, lalu untuk di database-nya Roy, kita coba refresh, apakah ada atau enggak. Oke, lanjut lagi. Tadi ada sedikit kesalahan. Jadi, untuk database yang udah dibuat, itu di bagian slave-nya kita coba untuk show database dulu. Tadi kan saya buat itu namanya adalah PDT master. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini PDT master. Itu kita lihat di database ini dengan cara show database. Ini di bagian slave-nya. Nah, di sini ini ya, udah muncul PDT master. Nah, kita lihat di database-nya itu di bagian sini. Nah, ini udah muncul PDT master. Ya, jadi tadi setelah kita create database di masternya, itu bakal langsung muncul di slave-nya. Nah, sekarang kita coba untuk input data dari si masternya. Kita bikin jumlah kolomnya 3 aja. Kita bikin 2 aja. Kita kasih nama misalkan mahasiswa. Untuk nama tabelnya kita buat. Oke, lalu di sini kita bikin ID mahasiswa. Integer, kita biarin sisanya. Lalu untuk ininya kita kasih nama mahasiswa. Ininya varchar. Ukurannya 30. Oke. Kalau udah, kita simpan. Oke. Ini untuk tabel mahasiswanya udah kebuat. Kita coba cek apakah muncul atau enggak di sininya. Nah, udah ya. Untuk tabel mahasiswanya di slide-nya udah muncul. Sekarang kita coba untuk tambahkan data. Kita tambahkan data lewat sini aja biar cepat. Oke. Ini 1. Misalkan over. Lalu kita kirim. Proses. Oke, udah selesai. Kita ke jelajah. Nah, ini udah ada ya. ID-nya ID mahasiswanya 1, nama mahasiswanya over. Nah, kita coba untuk refresh. Setelah itu kita masuk ke tabelnya. Nah, ini udah muncul ya untuk ID mahasiswa lalu mahasiswanya over. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Roy. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang di slave. Jadi di sini kan ini adalah database si milik Aufar, dan laptop Aufar ini maaf, ini laptop saya deh, ini database punya saya, dan di sini itu adalah database milik si Aufar. Oke, jadi di sini kalau kita refresh, sini ada data yang udah dibikin oleh si Aufar. Nah, kemudian di sini saya akan nge-create menggunakan database saya. Sini. Oke. Kita refresh dulu. Terus kita lihat.
Oke, di sini udah ada nih data yang dibuat oleh si Aufar. Oke, di sini saya akan mencoba insert value. Oke, misalnya di sini saya insert ID-nya itu tadi integer ya. Ya, itu. Integer 2, terus sini akan saya bikin Roy gini. Oke, kita go aja. Oke, berhasil ya di sini. Terus coba kita lihat ke strukturnya. Kita lihat, maaf di browsernya. Nah di sini inputan insert value saya udah ada nih di laptop Slave. Namun ini adalah database milik Aufar. Kita refresh dulu, tadi belum di refresh ini. Ini udah ada di master. Nah, di sini di laptop master dia tidak akan menambah inputan insert value yang dilakukan oleh laptop Slave. Jadi jika kita refresh pun dia tetap akan menampilkan data yang diinputkan di laptop master aja. Yang di laptop Slave itu nggak bakal tertampilkan di database laptop master. Jadi database ini sudah berhasil terreplikasi sehingga database yang ada di laptop Slave ini bisa terreplikasi dari database yang master dan bisa dilakukan oleh create, read sama delete itu di laptop Slave. Dan karena replikasi itu satu arah gitu. Mungkin penjelasan dari saya cukup perbedaan mengenai master dan slave dari kami. Kiranya video yang kami buat ini dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Aris selaku dosen pengampu mata kuliah PDT. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.